Halo teman-teman, aku Fani. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai bangun datar. Siapkah teman-teman? Ayo kita ke negeri geometria. Di negeri geometria ini, semua bentuk bisa berbicara. Ayo kita kenalan satu persatu. Aku persegi. Aku punya 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Contohnya seperti jendela rumahku dan papan catur. Aku layang. Aku adalah bentuk layang-layang. Kamu adalah layangan yang suka terbang di langit yang biru. Aku sering memainkanmu. Aku segitiga. Aku punya 3 sisi dan 3 sudut. Aku sering menemukan kamu di rambu-rambu lalu lintas. Aku lingkaran. Aku tidak punya sisi ataupun sudut, tapi aku bisa berputar dengan cepat. Seperti roda. Aku persegi panjang, mirip persegi, tapi sisi panjangku tidak sama dengan sisi lebarku. Contohnya seperti papan tulis, buku, dan pintu. Ciri-ciri bangun datar dan macam-macam bangun ruang. Ciri-ciri bangun ruang seperti apa itu? Nah, ciri-ciri yang pertama itu seperti buku tulis, jendela, piring, ubi lantai, dadu, dan kardus. Nah, selanjutnya macam-macam bangun ruang. Nah, ada yang tahu apa itu bangun ruang? Nah, bangun ruang adalah dapat digambar di bidang datar atau tidak memiliki isi atau volume. Nah, terdiri juga dari sisi dan sudut. Tidak dapat dipegang bentuknya karena tidak memiliki tebal. Nah, contoh dari macam-macam bangun ruang itu seperti dadu, kaleng susu, kardus, dan bola. Nah, selanjutnya ada contoh bangun ruang. Nah, adapun contoh bangun ruang yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari yaitu ada kubus, ada balok, ada kerucut, limas, dan tabung. Nah, kelima ini adalah contoh bangun ruang yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri bangun ruang. Yang pertama itu ada 3 dimensi. 3 dimensi ini meliputi ada panjang, lebar, dan tinggi sehingga dapat menempati ruang. Nah, selanjutnya ada sisi. Sisi adalah permukaan yang dapat membatasi ruang, seperti bidang datar dan bidang lengkung. Nah, selanjutnya ada rusuk. Rusuk adalah tempat pertemuan antara 2 sisi. Bisa sisi lurus dan bisa sisi lengkung. Nah, selanjutnya ada titik sudut. Titik sudut ini adalah titik pertemuan atau tempat pertemuan antara 3 atau lebih rusuk. Nah, yang terakhir ada volume. Volume adalah ruang yang dapat diisi oleh bangun tersebut. Setiap bangun ruang dapat dihitung volumenya masing-masing. Sekian. Selanjutnya kita belajar mengurai bangun datar. Amati bangun datar di bawah ini. Bentuk apa yang kalian lihat? Dapatkah kalian melihat bentuk segitiga? Ya, berikut contoh
segitiga yang dapat terbentuk dari dua garis bantu. Ada di sisi atas dan juga di sisi bawah. Jadi ada dua segitiga. Selain segitiga, bentuk apa lagi yang kalian lihat? Ya, kita bisa mendapatkan bentuk persegi panjang. Bangun datar tersebut dapat kita urai menjadi beberapa bentuk sederhana. Dari yang seperti ini menjadi dua segitiga dan satu persegi panjang. Bentuk yang dihasilkan dapat bermacam-macam. Dengan 3 garis bantu, maka akan menghasilkan 2 persegi dan 2 segitiga. Menyusun bangun datar. Kita akan menggunakan bentuk seperti persegi, segitiga, lingkaran, dan persegi panjang. Kita akan belajar bagaimana cara menyusun bangun-bangun tersebut menjadi bentuk yang baru. Siap bermain sambil belajar? Yuk kita mulai. Beberapa bangun datar dapat disusun. Disusun menjadi satu bentuk bangun yang baru. Menyusun bangun datar disebut komposisi. Ada berbagai cara menyusun bangun datar. Setiap cara menghasilkan bentuk yang berbeda-beda. Contohnya, kita akan menyusun segitiga. 2 segitiga ini bisa kita susun menjadi bentuk yang berbeda. 2 segitiga bisa kita susun menjadi bentuk persegi. Segitiga warna merah ditambah segitiga warna biru menjadi bentuk yang baru, yaitu menjadi persegi. Kita masih akan menyusun segitiga. 4 buah segitiga ini bisa kita susun menjadi bentuk apa ya? Kira-kira, menjadi bentuk kita akan menyusun dari warna merah, kemudian hijau, kita susun warna biru, dan yang terakhir kita susun warna kuning. Ya, tepat sekali, menjadi persegi panjang. Kalau persegi dan segitiga bisa kita susun menjadi apa ya? Kalian biasa loh menggambar ini saat pelajaran seni rupa. Ya, tepat sekali, kita bisa menyusunnya menjadi bentuk rumah. Kita akan menyusun kembali bentuk rumah dari bangun-bangun datar berikut. Kita dapat menambahkan pohon dari bentuk berikut ini. Bagaimana? Mudah bukan? Kira-kira menjadi bentuk baru apa ya? Di sini saya yakin kalian bisa menyusun bangun datar menjadi lebih kreatif lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.